Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis dengan sedihnya karena memikirkan dosa yang amat besar yang telah dilakukannya. Karena terlalu besar rasa kesalahan serta dosa yang dibuatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Azammuka a'zamu amillah?" Apakah dosamu jauh lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka pemuda itu berkata, "A'zamu zambi ya Rasulullah." Dosaku jauh lebih besar dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pemuda tersebut untuk menceritakan apa gerangan yang telah dilakukan oleh pemuda tersebut. Dari cerita itu jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa perbuatan dosa yang telah dilakukan anak muda ini sebagai seorang penggali kuburan adalah dia senantiasa mencuri kain kafan dari mayat-mayat yang baru dikubur. Kain kafan, lalu dia melihat mayat seorang gadis, kemudian muncul nafsu kebidatangan pemuda tersebut, lalu memperkosa mayat gadis tersebut. Kemudian ia mendengarkan sebuah bisikan, "Kenapa kamu mengotori saya, padahal saya dalam keadaan sudah dibersihkan?" Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan penuturan anak muda tersebut yang baru saja memperkosa seorang mayat gadis, Rasulullah dengan marahnya berkata, "Ukhruj alayya, ma jazaa'uka illa an-nar." Keluarlah kamu dari hadapanku, tidak ada balasan yang setimpal bagimu kecuali siksaan api neraka. Mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda tersebut semakin meratapi nasib dirinya, betapa semakin kelam dan hitamnya jalan kehidupannya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda itu menyampaikan derita hatinya, "Ilahi, ana abdukal muznibul mukhti." Wahai Tuhan, saya adalah hamba yang berdosa besar. Saya telah menghadap Rasul dengan harapan agar saya memperoleh syafaatnya di hari kemudian. Namun dia merasa jijik kepadaku untuk memberikan ampunan agar engkau mengampuni kesalahan dan menerima tobat. Andai kata engkau tidak sudi membukakan dan menurunkan tidak ampunanmu ya Allah, maka turunkanlah apimu membelah. Rapat tangis penyesalan dan permohonan taubat pemuda itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyuruh malaikat Jibril, intinya adalah pemberitahuan bahwa yang berhak menghukum dan mengampuni dosa seorang hamba hanyalah Allah semata. Mendengarkan teguran Allah itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menemui pemuda tersebut dan memberi kabar kepadanya bahwa dosanya telah diampuni oleh Allah. Pemuda tersebut meninggal dunia pada saat sembahyang berjamaah bersama Rasulullah dalam keadaan bersih dan suci. Saudara-saudaraku seiman yang berbahagia, sekilas cerita di atas telah meninggalkan kesan pertama, adanya keberanian, adanya keterbukaan, adanya terus terangan, serta kejujuran dari seorang yang bersalah untuk mengutarakan kesalahannya. Suatu sifat dan sikap yang semakin sulit dimiliki oleh manusia modern sekarang ini. Adanya sifat dan sikap yang terpuji ini lantaran didorong oleh iman dan keyakinan bahwa seseorang mungkin akan bisa luput dari hukum di dunia ini. Namun tidak demikian halnya di hadapan Mahkamah Rabbul Izzah. Yang kedua, jaminan akan keselamatan diri terhadap seorang yang mengakui segala kesalahannya. Hal ini dapat terwujud karena para penegak hukum tetap teguh dalam prinsip bahwa orang yang bersalah perlu dibina, bukan dibinasakan. Prinsip-prinsip inilah yang senantiasa memberikan kepastian hukum bagi yang bersalah, sehingga akan semakin tercipta dan terwujud adanya kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi perbuatan yang begitu keji dan mungkar. Suatu isyarat akan maha kuasanya Allah dengan sifat Al-Ghafurur Rahim
yang senantiasa akan memperkenankan doa hamba-hambanya yang telah menyesali akan alfa dan salah, akan noda dan dosa yang telah diperbuat, dan untuk selanjutnya memohon ampun serta bertaubat. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha atau taubat dengan sungguh-sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku seiman yang berbahagia, bertaubat dalam hubungannya dengan manusia artinya menyelesaikan permasalahan antara manusia dengan saling maaf-maafkan, antara saudara dan sahabat yang terlanjur salah, dan mengulurkan tangan untuk memberikan dan meminta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib bahwa ada orang yang meminta nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dapat hidup bermasyarakat dengan aman dan bahagia di dunia ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sil man qata'aka wa'ti man haramaka wa'fu man zalamaka." Sambunglah tali persaudaraanmu kalau ada orang yang mau memutuskannya darimu. Hendaklah kamu beri orang lain walaupun orang lain itu pelit dan gigih untuk memberi kepadamu, dan maafkan kesalahan orang yang telah menzalimi kamu. Tiga nasihat inilah yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Yang salah satu di antaranya adalah kemauan untuk memberi maaf kepada orang yang telah menzalimi kamu, terhadap orang yang peduli, terhadap orang yang gigih dan bakhil memberikan maaf kepada orang lain. Hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah dia adalah seorang pembunuh terhadap saudaranya. Dalam arti kalau dia tidak mau memberikan maaf kepada kesalahan orang lain terhadapnya, maka mungkin saja dia akan menghasut, menceritakan kejelekannya, atau merusak nama baik orang yang dibencinya. Bukankah ini sama halnya dengan telah membunuh orang tersebut? Bahkan fitnah digambarkan dalam hadis Rasulullah lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Kemudian yang kedua, selain membunuh saudaranya, dia juga telah membunuh dirinya sendiri. Orang yang tidak dapat memaafkan kesalahan orang lain, apabila melihat lawannya atau orang-orang yang dibencinya, maka timbullah kebenciannya, suhu darahnya naik, jantungnya berdebar, dan tentunya lebih celaka lagi bagi orang-orang yang penyakit jantung dan darah. Semakin banyak orang yang tidak dimaafkan, maka semakin pendeklah umurnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah wasiat Rasulullah bahwa untuk ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia ini, salah satu pilihannya adalah mau memberi maaf kepada orang lain. Begitu pula tentunya akan bersegera meminta maaf jika mempunyai kesalahan terhadap orang lain. Saudara-saudara seiman yang berbahagia, pada hari ini kita telah berada pada hari kemenangan dari sebuah perjuangan yang amat besar. Pada hari ini kita telah berada pada hari pengampunan seperti yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Dan di hadapan kita ini kita menentang jalan panjang penuh ujian dan tantangan, penuh badai dan gelombang. Akankah kita menapaki jalan-jalan yang panjang itu dengan noda dan kesalahan? Jawabannya terpulang kembali pada diri kita masing-masing. Hanya saja mari kita campurkan sebuah pernyataan Nabi dan sebuah hadisnya. Maka yaumuhu khairun min amsihi faqala. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi faqala. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi faqala aw man. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia tergolong orang yang binasa atau tergolong orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah ini fitri yang berbahagia. Akhirnya, marilah kita semua pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita bersama-sama menyatakan kembali mengucapkan doa kehadirat Ilahi Rabbina
Semoga perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu lebih baik dari hari-hari yang lalu. Allahumma ya Allah ya Rahman, wahai Tuhan yang senantiasa menyaksikan perbuatan hamba. Kami sadar bahwa Allah Maha Tahu apapun yang tersembunyi. Saat ini kami masih dihargai, dihormati bukan karena kemuliaan kami, melainkan karena Allah masih membuktikan saat yang sebenarnya. Amat mudah bagi Allah membenarkan siapa yang kita. Wahai saudara, hari berganti hari, berarti semakin dekat saat akhir hidup kita. Dunia hanya sebuah tempat persinggahan. Sudah banyak orang yang hidup sebelum kita dan tidak menjadi kurban di kurban. Kita pasti mati dan pasti akan mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kita lakukan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak akan bisa menolak kematian yang Allah tentukan. Sehebat apapun kekuasaan yang kita berikan, tidak akan bisa menolak kematian walau sedetik. Sekuat dan seperkasa apapun kita, tetap akhirnya kita akan binasa. Ya Allah, andai kata kalau bencana yang menimpa diri kami dan diri kami karena perbuatan maksiat yang kami berbuat, maka jadikanlah saat ini menjadi saat ampunan ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah jika selama ini kami mendustakan, meremehkan keadilan, melupakan kasih sayang, berkhianat kepadamu. Ampunilah jika kami begitu sombong terhadapmu ya Allah. Ampunilah amal-amal kami yang sangat jarang ikhlas, salat kami yang tidak pernah khusyuk. Ampunilah sedekah kami yang amat pikir, dan ampunilah kezaliman kami terhadap orang tua yang melahirkan dan membesarkan kami ya Allah. Engkau yang Maha Tahu ya Allah. Ampunilah jika orang tua kami menyesal telah melahirkan kami. Ampunilah jika kami sering melukai hati dan melalaikannya. Ampunilah kedustaan yang terucap dari mulut-mulut kami. Ampunilah jika ada yang terhina dan tersesat karena lidah kami. Ampunilah jika ada harta haram yang kami makan dan melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampunilah jika ada harta lain yang kami ambil. Ada daging haram yang tumbuh karena makanan haram. Ampunilah jika kami sering menzalimi keluarga kami, khususnya anak-anak dan istri-istri kami. Dan ampunilah jika anak-anak kami tersesat karena kelalaian kami mendidiknya ya Allah. Engkau yang Maha mendengar ya Allah. Ubahlah segala kebobrokan akhlak kami menjadi kemuliaan di sisimu. Ubahlah segala kehinaan yang melekat pada tubuh ini menjadi kesucian dalam pandanganmu. Ubahlah segala kemalasan selama ini dengan kegigihan di jalanmu. Ubahlah segala kelalaian kami dengan kesungguhan kami mengabdi kepadamu. Ya Allah, selamatkan negeri kami. Selamatkanlah para ulama dan umara kami. Sadarkanlah saudara kami dan sahabat kami yang masih terjerumus di lembah dusta. Berikanlah jalan agar bisa menemukan jalan. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang masih berkeliman dengan harta-harta haram. Selamatkan negeri kami pertama kasih ya Allah. Jangan biarkan umatmu sebanyak ini terhina. Karuniakanlah kepada kami pemimpin yang soleh, pemimpin yang dapat menjadi suri teladan, pemimpin yang dapat meneliti kami dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qawiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ditutup oleh Pusat Pendidikan Yayasan Muslim Rahman mengucapkan diharapkan memperhatikan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Agak